Sudah ramai di sini di Cafe Museum Bank Indonesia Jakarta. Perkenalkan, saya Yanti Herlianti dari Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Sobat Rupiah, semuanya pasti sudah tahu mandat Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dan dalam rangka menjalankan mandatnya tersebut, Bank Indonesia menjalankan bauran kebijakan moneter. Untuk tahun ini, arah kebijakan bauran moneter difokuskan pada 5 kebijakan. Lantas apa saja? Untuk mengetahuinya telah hadir pada kesempatan hari ini narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja kita sambut Mas Farisan Alvar, manajer dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Halo Mas Farisan. Baik, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini juga ada teman-teman ini dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Halo semuanya. Sudah siap ya? Kita sudah berbicara di awal bahwa Bank Indonesia mempunyai mandat yang luar biasa, diantaranya terkait memfokuskan pada bauran kebijakan moneter. Nah, saat ini kan sudah memasuki semester 2 nih Mas. Bagaimana perkembangan perekonomian Indonesia semester kemarin, semester 1. Biasa yang semesteran tidak hanya teman-teman mahasiswa, kita akan dengarkan semester 1 perekonomian Bank Indonesia seperti apa sih? Perekonomian di Indonesia ya. Dari sudut pandang Bank Indonesia, dari The Camp, silakan Mas Farisan seperti apa? Makasih Mbak. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester 1 baru banget rilis kemarin di BPS. Pertumbuhan ekonominya itu tumbuh 5,5%. Ini cukup baik sebenarnya, strong. Di angka di atas 5%, didorong terutama dari konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi kita masih sangat baik, juga didorong dari investasi. Jadi banyak banget nih sebenarnya, banyak investasi yang terrealisasikan baik dari pemerintah maupun dari swasta juga. Nah, yang agak surprising sebenarnya yang cukup baik adalah dari sisi kinerja ekspor. Jadi ekspor kita tuh masih baik banget sebenarnya, terutama didorong oleh komoditas-komoditas hilirisasi. Jadi kalau dilihat dari sisi spasial, itu tumbuh yang paling tinggi itu masih tetap dari Indonesia Timur. Jadi sekarang Indonesia Timur tuh sudah sangat mendominasi pertumbuhannya, udah tinggi banget, dan itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 kemarin itu tetap tumbuh di angka di atas 5%, tepatnya 5,5%. Kegiatan ekspor itu sangat berdampak baik ternyata ya Mas? Iya? Iya. Ternyata berdampak sangat baik terhadap perekonomian Indonesia pada semester 1 kemarin. Nah, tapi itu tadi terkait kabar baiknya dengan meningkat. Nah, ada nggak sih Mas tantangannya sendiri untuk Bank Indonesia menghadapi 1 semester, apalagi setelah pandemi memang ada beberapa pergeseran habit ya dari masyarakat. Nah, itu tantangannya apa saja sih Mas selama semester 1 kemarin? Kami masih menilai sebenarnya untuk perekonomian masih tetap baik, tadi sebenarnya disampaikan, tapi memang tantangannya itu justru dari global sebenarnya. Jadi ekonomi Indonesia tuh masih resilient, masih solid banget, tapi dari globalnya, dari geopolitik, bagaimana kita tahu, kenaikan harga komoditas juga sangat memengaruhi bagaimana nanti dari sisi fiskal maupun juga moneternya tetap berkolaborasi, berkalibrasi, tapi memang di satu sisi dari globalnya menyebabkan banyak sekali tekanan, terutama ini ke nilai tukar rupiah. Tapi memang walau bagaimanapun Bank Indonesia yang punya mandat dari undang-undang, terutama untuk menstabilkan, mandatnya adalah untuk menjaga nilai rupiah, salah satunya adalah inflasi, dan juga untuk nilai tukarnya ini kami jaga terus melakukan operasi moneter secara berkala dan terus-menerus untuk memastikan nilai rupiah ini stabil sehingga tujuan utamanya tercapai, yaitu inflasinya tetap terjaga di angka 2,5% plus minus 1. Boleh kita berikan tepuk tangan dong. Kerja keras kita semua dan juga tentu saja peran serta masyarakat ya di tengah unpredictable tadi dari pengaruh global juga yang sangat berpengaruh, serta dan tentu saja hal itu merupakan hal-hal yang agak sulit diantisipasi, tapi kita terus bertahan, berjuang gitu sehingga kondisi perekonomian Indonesia tadi tetap terjaga inflasinya dan kondisinya juga terus naik gitu ya. Namun apa saja sih Mas kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia sehingga perekonomian Indonesia tadi disampaikan semester 1 cukup baik dan inflasi tetap terjaga meskipun kondisi global itu memang benar-benar unpredictable gitu ya. Jadi seperti apa Mas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan? Yang pertama, kita tetap menjaga dari sisi kebijakan moneter, karena itu mandat utama dari Bank Indonesia, kita tetap membuat kebijakan moneter ini pro stability. Jadi memang kita pernah menaikkan tingkat suku bunga di bulan April, namun kita jaga sampai dengan akhir kemarin di bulan Juli,
itu memastikan bahwa rupiah tetap stabil sehingga tadi tingkat inflasinya tetap terjaga, dan sekarang inflasinya cuma 2,13%, jadi di bawah dari range sasaran kita. Kemudian yang kedua ada kebijakan makroprudensial, ada kebijakan sistem pembayaran, dan juga ada dua lagi, yakni adalah kebijakan pendalaman pasar uang falas sama ekonomi syariah termasuk dengan ekonomi hijau. Ini didorong untuk pro-growth. Jadi di satu sisi kami melakukan kebijakan kalibrasi namanya policy mix, Bank Indonesia policy mix. Di satu sisi moneternya dibuat pro stability untuk menjaga bagaimana perekonomian tetap stabil, tapi di satu sisi memang perekonomian tetap tumbuh harus didorong. Sebagai tadi Mbak sampaikan, kita masih dalam tahap pemulihan dari sisi pandemi COVID. Jadi Bank Indonesia terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan termasuk dari KLM untuk mendorong kredit sehingga perekonomian tetap bisa tumbuh. Wow, kita berikan tepuk tangan lagi. Berbagai macam upaya memang terus dilakukan untuk pertumbuhan dan perbaikan perekonomian di Indonesia. Nah Mas, itu tadi telah kita dengarkan sama-sama ya teman-teman, bagaimana report dari semester 1 perekonomian Bank Indonesia di Indonesia, kemudian upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia apa saja melalui Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter ini. Nah, ini memasuki Agustus, Mas. Memasuki semester 2, kita masih ada 5 bulan ke depan, kurang lebih hingga bulan Desember atau menutup tahun 2024. Prospek dari perekonomian Indonesia, Mas, di semester 2. Supaya kita kan jadi tahu ya, apa kita harus nabung nih, apa kita harus investasi, atau apa nih yang diharuskan ya, trik-triknya gitu, strategi kita untuk turut menjaga perekonomian dan perekonomian diri kita sendiri, betul? Itu juga perlu kita jaga. Itu gimana, Mas? Pertumbuhan ekonomi tetap baik, Mbak. Kami memperakirakan memang perakiraan untuk pertumbuhan di tahun 2024 itu di 4,7 sampai 5,5%. Ini sebenarnya sangat impresif, cukup baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Jadi memang kami meyakini ekonomi Indonesia masih sangat solid, didukung juga fundamentalnya juga sangat baik. Yang pertama tadi dari sisi pertumbuhan ekonominya, dan yang kedua inflasinya masih cukup rendah. Kita bahkan inflasinya masih jauh lebih rendah dibandingkan inflasi negara maju seperti Amerika Serikat misalnya yang sudah hampir 3%. Jadi tekanan kita mungkin dari nilai tukar itu akan terus direkalibrasi oleh Bank Indonesia. Semoga kedepannya kondisi global juga sangat sudah menuju perbaikan, semakin kondusif, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi bisa jauh lebih tinggi lagi ke depan. Wow, kita berikan tepuk tangan kembali. Luar biasa ya, tadi kita sudah dengarkan bagaimana prospek. Jadi inflasi diperkirakan masih akan tetap stabil ya Mas? Masih akan jadi stabil, tidak usah langsung panik buying gitu ya, langsung belanja-belanja karena takut inflasinya naik, tidak usah. Ternyata kita masih boleh saving hingga semester kedua, tidak harus langsung beli karena takut keburu mahal, kecuali memang ada hal-hal yang memang akan muncul, misalkan yang baru-baru biasanya September, sudah tahu kan apa ya, biasanya bulan September itu teknologi itu biasanya terus maju. Nah itu tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa perekonomian di Indonesia semester 2 sudah cukup terjaga dan diperkirakan masih akan tetap aman. Nah sebelum saya melanjutkan pertanyaan, kita boleh berikan kesempatan penanya kepada teman-teman, boleh 1 orang atau 2 orang penanya dari teman-teman yang mungkin penasaran ingin bertanya, boleh? Iya, silahkan. Mas Farisa, saya mau nanya faktor atau penyebab perekonomian di sebuah negara itu atau mungkin di Indonesia, kayak yang faktor penyebab naiknya atau turunnya itu apa ya Mas? Kayak apa saja dan bisa dijelaskan mungkin? Itu aja. Iya, sudah bisa langsung jawab aja ya. Ya, silakan Mas Farisan. Iya, jadi memang faktor-faktornya tuh banyak, tapi biasanya kita mengerucut pada 2 hal, yaitu adalah faktor global dan faktor domestik. Kalau faktor global itu something yang kita udah nggak bisa, kita tidak punya stance cukup kuat, tapi kita punya langkah-langkah antisipasi supaya dampak rambatannya tidak masuk ke perekonomian domestik. Jadi kayak misalnya ada perang kemarin ada Rusia Ukraine, terus ada juga sekarang tensi geopolitik di Timur Tengah. Nah itu juga tidak bisa serta-merta membuat Indonesia menjadi lebih buruk, karena dari sisi pemerintahnya dan sisi Bank Indonesia sendiri itu mempunyai langkah-langkah antisipasi supaya rambatan global itu kita minimalisir resikonya bisa masuk ke perekonomian domestik.
Nah, dari sisi yang lain, dari perekonomian, dari sisi domestik, itu bisa tercermin dari pertumbuhan ekonominya. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia kemarin triwulan 1 itu 5,11, dan triwulan 2 ini masih tetap tinggi di angka 5,05%. Terutama kalau dari sisi komposisinya itu didorong oleh konsumsi rumah tangga. Jadi kalau tadi disampaikan misalnya mau belanja dan segala macam, itu juga salah satu faktor penyumbang dari kita tetap tumbuh di atas 5%. Sudah terjawab? Oke, sudah minat kerja di Bank Indonesia meneruskan Mas Oh, infoloker Mas gitu ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya masih boleh ya? Ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah inflasi ini mempengaruhi harga konsumsi dan barang yang ada di Indonesia? Jika mempengaruhi, apakah langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk menekan harga tersebut? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab ya Mas? Oke. Silakan. Jadi kalau inflasi itu sebenarnya dibagi 3 komponennya. Ada inflasi inti, ada inflasi volatile food atau mudahnya adalah inflasi pangan, sama satu lagi adalah inflasi yang diatur sama pemerintah, administered price. Nah, kalau dari sisi inflasi inti itu merupakan cerminan dari daya beli masyarakat. Sekarang cukup baik di angka 1,95% di bulan Juli kemarin. Nah, yang sering menjadi kendala memang dari inflasi pangan. Inflasi pangannya itu ada dari biasanya karena musimnya lagi nggak musim misalnya, atau lagi ada kendala-kendala cuaca, biasanya itu paling menyebabkan. Kenapa biasanya kalau di akhir periode atau di akhir tahun itu harga-harga suka naik karena memang mereka lagi musim penghujan. Jadi misalnya tidak ada gagal panen, atau misalnya ada kendala-kendala lain yang tidak bisa teratasi dengan baik lah. Oleh karenanya Bank Indonesia itu punya namanya bersinergi dengan pemerintah, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Nah, itu ditujukan untuk menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan tetap terjaga, sehingga total keseluruhan dari inflasi itu terkendali sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah di tahun ini dan tahun depan adalah 2,5 plus minus 1%. Oh, targetnya ya Mas? Oke, sudah terjawab belum? Oke, terima kasih. Kita boleh lanjutkan pertanyaannya. Masih ada kira-kira sekitar 5 menit ya Mas? Oke, untuk selanjutnya apa saja Mas tantangan yang perlu diwaspadai di semester 2? Tadi kan sudah dipaparkan nih, hasil report kita semester 1 sudah sangat oke. Semester 2 juga prediksinya sudah masih terkendali gitu ya, masih tetap stabil. Nah, tapi ada nggak yang harus kita waspadai atau antisipasi Mas memasuki semester 2 ini? Antisipasi kami tetap optimis, jadi kita minta juga buat teman-teman untuk terus optimis terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di satu sisi memang kami terus mewaspadai dari sisi rambatan perekonomian global ke domestik, tapi memang kami dari Bank Indonesia dan juga dari pemerintah terus berkoordinasi, bersinergi. Highlight-nya adalah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik sehingga dampak rambatan ekonomi global itu yang terjadi turbulensi itu tidak berdampak pada perekonomian di Indonesia. Oke, jadi diharapkan juga peran serta ya dari masyarakat untuk sama-sama menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Baik, ini yang terakhir Mas sebelum kita closing, yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat yang lebih konkret supaya masyarakat tuh paham dan turut menjaga melihat prospek perekonomian kita semester 2 ini Mas. Apa saja contohnya gitu yang bisa dilakukan oleh teman-teman lah atau kita-kita gitu. Khususnya biasanya perempuan nggak sih yang paling banyak belanja? Enggak ya? Oh jangan salah, perempuan itu belanjanya memang 5 macam, tapi segitu-gitu aja. Kalau cowoknya 1 macam tapi wah gitu ya. Itu gimana Mas? Menurut Mas Farisan apa sih yang bisa kita lakukan dari masyarakat gitu? Atau mungkin teman-teman untuk turut serta menjaga perekonomian Bank Indonesia untuk semester depan supaya report semester 2 ini bagus gitu. Gimana Mas? Iya, kami tetap mengedepankan pesan bahwa masyarakat tetap harus optimis, teman-teman juga harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sudah cukup baik dan akan tumbuh lebih baik lagi ke depan, terutama didorong oleh sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan juga dari koordinasi dengan pemerintah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran untuk kita apa yang harus kita lakukan dengan bijak gitu untuk menyikapi perekonomian kita Bank Indonesia, perekonomian Indonesia di semester kedua dan tentu saja menjaga perekonomian dan kestabilan ekonomi kita sendiri ya Mas. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan Mas Farisan Aufar dari Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia tentang bauran kebijakan ekonomi di Indonesia saat ini. Jangan lupa untuk mengakses
Majalah Bicara edisi 103 untuk menambah wawasan terkait perekonomian di Indonesia. Dan akhirnya saya Yanti Herlianti pamit, juga Mas Farisan pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.